Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya, halo. Silakan masuk. Iya. Iya. Monggo, silakan duduk. Oke, duduknya sudah nyaman? Sudah ya, Ibu mulai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini tadi dari mana? Dari warung. Oh, dari kantin. Oh, ada yang dari kelas, ada yang dari kantin. Iya. Oke, yang dari kantin ini tadi habis sarapan dulu ya? Iya. Enggak. Beli minuman aja, Bu. Oh, beli minuman aja. Iya. Yang iya tadi ini sarapan apa? Beli air capcay. Oh, capcay. Ayo goreng. Pagi-pagi sudah makan nasi ya? Udah Iya. biasa sarapan pagi ya, Mang? Ya biasa sarapan. Jadi dari rumah tuh gak sarapan gitu loh. Emang niat untuk beli di kantin saja. Belinya di kantin. Baik, sudah tahu belum nama Ibu? Belum. Ya, baik. Ibu perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Hisnia Maulida, bisa dipanggil Ibu Hisni atau Ibu Niat, senyamannya adik-adik semuanya saja ya. Iya. Bu, Niar. Iya. Kemudian ini apa sudah saling kenal? Belum. Belum ya. Oke. Bisa perkenalan terlebih dahulu atau ada yang sudah satu kelas atau Ini saya pernah sama Mas. Iya, oh, saya juga. sekelas. Oh, berarti Iya. udah ada yang kenal, ada yang belum juga ya. Iya, betul. Oke, biar semakin erat nih, biar tahu, biar kenal gitu ya. Iya. Biar memudahkan kita untuk melakukan konseling hari ini, bisa perkenalan terlebih dahulu satu-satu, dimulai dari Masnya. Kenalkan, nama saya Rudi Samudra dari kelas apa tadi ya? IPS ya, IPS 2. Iya, Bu. Kelas 12. Oh, 12 IPS 2. Oke, Mas Rudi. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Peggy Wulida, biasa dipanggil Peggy. Saya sama seperti Mas Didi, kelas 12 IPS 2. oke, kelas 12 IPS 2. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Yuri dari kelas bahasa. Tuh, bahasa. 12 bahasa. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Amelia dari IPS 1. IPS 1. Kelas berapa? Kelas 12. Oh, kelas 12 juga. Selanjutnya, Angkatan berarti kan? Saya sama Salimah dari 12 IPS 1. Oke, berarti ini kelas 12 semua ya? Iya. Kita sama kan ya? Iya, cuma beda-beda kelas. Iya, beda kelas aja. Yang sekelas tadi Mas Rudi sama Mbak Peggy, terus sama Mbak Amel sama Mbak Salma. Iya, Yang Mbak Salma. beda cuma Mbak Yuri aja ya. Oke, baik. Karena sudah berkenalan tadi satu-satu, di sini agenda kita hari ini sudah tahu ya, kita akan melakukan konseling kelompok. Jadi nantinya kita secara berkelompok akan menyelesaikan permasalahan dari Mas dan Mbaknya ini satu persatu seperti itu ya. Akan tetapi untuk waktunya Ibu batasi, karena Ibu juga ada agenda hari ini, Ibu batasi selama 30 menit. Apakah cukup? Cukup. Cukup ya. Oke, jadi nanti sesi konseling kita hari ini akan berlangsung selama 30 menit, dan untuk teman-teman bisa secara terbuka dan sukarela menceritakan permasalahannya secara satu persatu, dan kita kemudian secara bersama untuk cari solusinya bersama-sama. Ketika ada permasalahan yang belum bisa diselesaikan semuanya ya, kan karena terbatas waktunya, bisa kita lanjutkan pada pertemuan konseling berikutnya. Kemudian tidak perlu sungkan untuk menceritakan hal-hal pribadi atau yang mengganjal, karena Ibu jamin kerahasiaannya dan tidak akan keluar dari forum konseling kelompok ini ya. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke, bisa ya. Oke, karena sebelum ini kita melakukan konseling kelompok, biar lebih fokus dan lebih fresh itu ya, kita lakukan ice breaking. Apakah boleh? Boleh. Oke, boleh ya. Jadi yang simpel-simpel aja. Nanti ikuti instruksi Ibu. Ketika Ibu bilang pegang hidung, maka pegang hidung. Ya. Tapi terserah, Ibu kan pegang hidung, tapi Ibu bisa pegang telinga. Tapi kalian Oh. harus yang benar, harus pegang Iya. yang benar. Seperti itu ya. Oke. Oh gitu ya, baik-baik. Baik, untuk melatih kefokusan juga. Baik, apakah sudah siap? Siap. Ibu mulai ya. Iya. Pegang kepala. Pegang mata.
pegang mulut. Ayo, siapa yang pegang hidung? Pegang lutut. Ayo. Ada yang agak lembek ya Mas Riki? Oh iya, maaf. Oke, kurang fokus ya. Iya. Kita latihan lagi. Pegang pipi. Pegang pundak. Pegang mata. Pegang mulut. Oke, sudah Oke. fokus semua ya. Baik. Karena sudah fokus semua, apakah bisa siap untuk dimulai? Siap. Oke, dimulai ya. Bisa diceritakan permasalahannya satu persatu, mulai dari Mas Yudi dulu. Kan saya ini di kelas 12 ini kan kayak bingung gitu loh. Habis lulus nih mau ngapain gitu. Jadi saya masih kayak banyak pikiran tentang hal itu aja sih, Bu, gitu aja. Masalah saya itu aja sih, nggak terlalu. Sering overthinking. Iya, sering overthinking gitu. Karena sudah kelas 12 juga mau lulus gitu. Ya itu aja sih yang saya pikir, nggak ada yang lain. Oke, masalahnya overthinking. Iya, overthinking. Kalau Mbak Peggy? Saya tuh kayak beberapa kali tuh ini sih kayak takut presentasi gitu loh. Oh, Iya, presentasi. kayak takut kalau misal presentasi tuh kayak deg-deg gitu loh. Iya, soalnya kelas 12 ini kan banyak presentasi terus kan. Iya, presentasi terus. Nah, termasuknya itu di kelas saya tuh orang-orang tuh kayak ambis gitu loh. Jadi kayak sangat aktif untuk buka. Jadi itu yang bikin saya tuh paling takut gitu. Jadi yang kalau misal takut ya saya jadi mulai takut presentasi gitu. Takut presentasi di depan umum Iya. gitu ya. Oke. Mbak Yuri? Ini sih buahannya itu saya sering terlambat. Ini gara-gara saya tuh suka scroll TikTok gitu loh, Bu. Tapi akhirnya itu sampai tahun gitu. Jadi bangunnya nggak terlalu, sebenarnya nggak sampai terlambat yang sampai dihukum sih, Bu. Cuma kan karena saya tuh biasanya tuh datang pagi-pagi gitu, terus tiba-tiba datangnya mepet gitu, jadi biasanya tuh kayak keburu-keburu. Jadi datanya itu mepet-mepet gitu ya. Oke, baik. Kalau Mbak Amel? Jadi sih Bu, saya tuh susah untuk menolak ajaan teman-teman saya ketika mau nongkrong gitu. Tetapi kalau misalkan saya tidak ikut itu pasti kayak dihujat dulu, kok nggak ikut sih, kok tumben nggak ikut gitu. Apalagi kalau misalkan saya itu ketika mendapatkan tugas dan itu karena saya itu sekali menolak, itu kayak diremain gitu loh, terus kayak nggak ditemenin gitu loh sama teman-teman saya yang suka ngajak nongkrong gitu. Oke, baik. Berarti takut menolak ajakan teman yang nongkrong tadi ya. Iya. Oke, Mbak Sama? Kalau saya itu kan saya suka nonton film. Nah itu nonton filmnya tuh kayak sering banget gitu. Terus tugas saya tuh sampai nggak dikerjain. Terus sama orang tua saya tuh sempat ditegur, kok nonton film terus gitu. Ya kan aku suka gitu. Tapi itu menurut saya kayak nggak apa-apa gitu loh, Bu, nonton film. Oke, nggak mengerjakan tugas karena sering nonton film itu tadi ya. Iya, tugasnya jadi kayak nanti-nanti itu dikerjain. Oke, menunda-nunda mengerjakan tugas. Iya. Oke, baik. Dari adik-adiknya ini semua sudah menceritakan permasalahannya satu persatu ya. Nah, karena keterbatasan waktu juga, kita bisa kasih rate dari angka 1 sampai angka 5 itu seberapa urgent atau seberapa penting sih masalahnya dari kalian itu gitu ya. Dimulai dari Mas Rudi. Kalau saya sih 3 sih, Bu. Soalnya kan kenapa saya bilang 3, pasti setelah lulus ini saya kan disuruh kuliah sama bapak saya, jadi saya pasti kuliah gitu. Cuma saya kayak kurang meyakinkan diri aja gitu loh. Oke, kurang meyakinkan diri. 3 sih. 3 sih, Bu. 3. Kalau Mbak Becky? Kalau saya sih ini sih bukan berapa ya 4,5 gitu. Soalnya iya, soal bikin saya jadi bener-bener takut banget kayak udah kayak panas dingin gitu loh kalau malamnya sebelum presentasi. Oke,
tinggi ya. Mbak Yuri? Kalau dari saya mungkin masih dua. Oke, kalau Mbak Amel? Kalau saya mungkin di angka 3 sih. 3. Kalau Mbak Salma? Saya 2,5. Oke, 2,5. Karena yang paling tinggi ini ada 4,5 ya tadi skalanya dari Mbak Peggy. Jadi kita dengarkan untuk kita selesaikan bersama-sama dari permasalahan Mbak Peggy. Baik, dari Mbak Peggy tadi diceritakan bahwa takut ketika akan presentasi di depan kelas. Nah, ini takutnya ini sampai seperti apa kalau boleh tahu? Takutnya tuh kayak apa ya, deg-deg gitu loh rasanya, terus juga panas dingin gitu di badan. Nah malamnya tuh itu udah overthinking banget, kayak malamnya tuh udah gimana gitu. Sebenarnya udah belajar, udah nyari materi, tapi kayak tetap aja merasa takut kok ceritanya gimana nanti. Udah panas dingin banget gitu. Oke, panas dingin banget. Iya. Baik. Kemudian waktu saat tampil di depan itu bagaimana respon atau reaksi teman-teman? Ya semuanya memperhatikan sih, karena ya mungkin mereka anak-anak yang rajin juga sih, anak-anak yang ambis, jadi mereka benar-benar perhatiin, terus mereka juga aktif untuk menanggapi presentasi saya gitu. Oke, aktif menanggapi ya. Kemudian apakah waktu saat presentasi itu ada respon dari teman-teman yang mengganggu atau hingga membuat Mbak Peggy ini semakin gugup saat presentasi? Ada sih Bu, kalau misal teman saya tuh menanyakan hal yang kritis materi saya, itu yang bikin saya takut banget gitu loh. Kalau saya tuh takut kalau misal teman-teman saya tuh menanyakan hal yang saya tuh nggak kepikiran gitu loh, terus sama mereka ditanyakan, itu yang bikin saya tuh takut banget gitu. Takut banget ya. Iya, takut. Dari teman-teman apakah ada pendapat? Kalau saya sih juga sempat kayak Mbak Peggy yang itu sempat kayak masih ngerendek gitu kalau presentasi gitu. Dari yang lain? Oke, masih belum ada ya. Baik. Untuk gugup ini apakah presentasinya ini sendirian atau bersama dengan teman sekelompok? Ya Kak, ya beberapa kali tuh sendiri, tapi juga keseringnya tuh sama kelompok gitu. Jadinya ya tetap aja meskipun kelompok ataupun sendiri tetap takut, tapi kalau kelompok pun masih kadang masih dibantu sama teman. Tapi kalau dia sendiri tuh benar-benar takut banget, karena kan gak ada yang bantu ya di depan, jadi itu yang bikin saya takut banget. Oke, benar. Apa sih dampak yang Mbak Peggy rasakan dari selalu takut waktu tampil dan presentasi di depan kelas? Jadinya ya kalau misalnya pada saya takut tuh di depan tuh jadinya saya banyak kayak nervous gitu, terus materi-materi saya kadang beberapa ada yang harus disampaikan jadi nggak disampaikan karena saya udah terlanjur harus cepet-cepet, ini pengen cepet-cepet selesai gitu, jadinya beberapa materi tuh nggak saya sampaikan atau kelupaan. Kelupaan ya? Iya, Karena dari ngeblank. Iya, ngeblank gitu, karena pikiran saya udah cepet selesai gitu. Oke, baik. Tapi sebelum melakukan presentasi ini apakah sudah melakukan persiapan? Udah Bu, dari malam itu saya udah baca-baca materi, saya udah memahami semuanya gitu. Tapi tetap aja waktu di depan tuh saya udah takut banget melihat mereka tuh, mereka fokus sekali gitu, terus saya udah takut, sering lupa. Oke, meskipun sudah melakukan persiapan, akan tetapi waktu di depan kelas itu tetap aja ngeblank gitu, materinya lupa mau disampaikannya itu seperti apa. Oke, baik. Apakah sebelumnya Mbak Peggy ini pernah mencoba nih waktu presentasi itu mengatur pernafasan atau mengatur agar tidak nervous? Pernah saya coba sekali, tapi itu sedikit mengurangi, tapi tetap aja rasanya tetap takut sih. Takut. Waktu presentasi ini apakah terbata-bata? Iya, terbata-bata kayak bayangan gitu. Itu sih jadinya bikin saya malah ya itu terbata-bata terus kayak jadinya materinya nggak sepertinya bisa saya sampaikan. Oke,
dari teman-teman? Kalau dari teman-teman sih mereka sebenarnya enggak sih, mereka menghargai saya banget. Tapi kalau dari guru itu pernah kayak kamu kenapa jadi kayak kamu kenapa gugup banget gugup gitu, terus kayak ini loh materi kamu bagus tapi malah kamu nyampeinnya kurang. Itu sih komentar dari guru. Tapi kalau dari teman-teman mereka sebenarnya ya oke-oke aja sama presentasi saya gitu. Oke, apakah ada tanggapan atau pertanyaan yang lain? Itu komentar dari gurunya ngarep banget sih. Iya, jadinya saya tuh mikirnya berarti materinya udah bagus nih, tapi waktu malam saya belajar itu udah bagus, saya udah bisa belajar dengan baik, tapi pas presentasinya tuh takut banget gitu loh. Tetap takut gitu. Oke, berarti masih tetap takut ya ketika berhadapan dengan teman-teman, dilihat teman dan juga guru waktu tampil presentasi di depan. Kemudian apakah pernah mencoba berlatih presentasi? Kan tadi dikatakan ada persiapan, nah itu persiapannya seperti apa? Kalau persiapannya saya cuma kayak baca terus memahami gitu sih. Oh, belum pernah berlatih untuk menyampaikan presentasinya? Belum. Oh, belum. Iya. Berarti selama presentasi selama ini tuh cuma memahami materi dan langsung otodidak waktu di depan. Iya, langsung. Oke, begitu. Baik, dari tanggapan teman-teman, apakah ada saran atau pendapat? Iya sih Bu, kalau kayak gini saya lihat kalau di kelas tuh kayak apa, presentasinya kayak kurang lancar gitu loh. Nggak tahu kenapa ya, ternyata kan di sini cerita dia jadi saya tahu gitu. Oke, ada pengalaman dilihat dari satu kelasnya juga Iya. ya, kelas. Baik. Mas Rudi selama ini menanggapi presentasi dari Mbak Peggy seperti apa? Saya diam aja sih kalau di kelas Bu, cuma ya nggak, ya anak-anak aja yang aktif, saya cuma diam aja ngeliatin orang-orang aktif gitu. Oke, Mas Rudi berarti presentasinya lancar ya? Alhamdulillah sih, ya nggak lancar betul ya, nggak macet-macet betul gitu. Oke, Iya. baik. Kalau dari teman-teman yang lain? Saya. Iya, silakan. Dia juga kalau dulu tuh saya juga pernah gitu. Terus kan kayak dikasih solusi. Itu kan kalau saya tuh nggak bisa natap teman-teman gitu. Kak, kan kita kalau presentasi kan harus melihat. Itu tuh saya kayak melihat itu kayak gimana ya? Rasanya juga sama kayak berdiri gitu. Tapi kan maksudnya itu kan belum tentu teman-teman tuh merhatiin kita gitu loh, natap kita juga. Nah itu aku tuh dari caranya kalau emang ngerasa gugup punya teman-teman itu kita tuh bisa lihat dari kan teman-teman duduk kita berdiri, jadi kita bisa lihat tuh dari atas kepala mereka, jadi biar enggak natap secara langsung wajah-wajah mereka, jadi biar enggak terlalu gugup gitu. Oke, baik. Gimana tanggapan dari Mbak Peggy atas saran tadi? Bagus sih, mungkin bisa saya coba kayak soalnya kan kadang saya ngeliat mereka satu-satu gitu loh, jadi ya itu bikin saya takut gitu. Jadi ya mungkin bisa dicoba untuk gak terlalu fokus sama mereka satu-satu. Kalau saya juga Iya, pernah nyoba, kalau lagi nggak di depan tuh nggak lihat ke anak-anak tapi lihat ke tembok atau kayak sengaja ngeblurin gitu, ngeblurin mata. Nah itu kan ngeblur kan nggak kelihatan kan, nah, itu lumayan membantu saya. Gimana itu caranya Mbak? Kayak sengaja julingin mata gitu, Oh, gini. Kan ini ngeblur, nah itu. lucu Mbak jadi. Iya. Tapi nggak juling banget, tapi juling banget kalau dilihat kan aneh. Iya. Jadi dikit aja, itu udah ngeblur kok. Baik. Gimana tanggapannya Mbak Peggy? Itu juga bisa nanti saya coba gitu kan, karena ya kan bikin saya takut kan ya mereka semua kan, jadi ya bisa nanti saya coba untuk biar saya tuh lebih bisa fokus sama diri saya gitu. Oke, baik. Karena tadi Mbak Peggy mengatakan belum pernah latihan ya ketika waktu akan presentasi dan itu selalu otodidak langsung saat itu Iya. juga. Nah, bagaimana kalau kita melakukan latihan untuk Mbak Peggy, membantu Mbak Peggy agar Mbak Peggy ini tidak takut dan bisa lancar saat presentasi di depan? Oke, bisa. Itu gimana Bu? Oke, jadi nanti Ibu akan praktekkan bagaimana cara presentasi pembukaan opening gitu ya waktu di depan kelas, dan teman-teman lainnya ini nanti bisa mendukung dan bisa menimpali gitu. Semisal
begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Bu. Pagi, baik. Hari ini saya akan mewakili kelompok saya untuk melakukan presentasi mengenai alur pembayaran di pendidikan ekonomi. Baik, apakah teman-teman sudah mengetahui apa alur pembayaran ekonomi itu seperti apa? Belum. Jadi belum tahu ya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Akan tetapi minta tolong perhatian dari teman-temannya agar bisa memperhatikan dan juga akan diberi kesempatan bertanya nanti di akhir ketika saya presentasi. Begitu ya? Ya. Apakah bisa saya mulai? Bisa. Oke. Seperti itu ya Mbak Peggy. Apakah bisa dicoba? Di sini Bu. Iya, sekarang. Oh sekarang? Iya. Sambil berdiri atau duduk? Sambil duduk aja. Takut juga bisa. Oke, coba latihan nafas dulu, tarik nafas dulu biar tenang. Nggak apa-apa, ditenangkan lebih dulu, jangan dimulai dulu kalau masih belum tenang. Bisa tarik nafas dulu, atur pernapasannya. Sudah. Oke, sudah relax? Ya sudah. Ini dari pembukaannya ya Bu? Iya, pembukaan aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya dan juga kelompok akan mempresentasikan mengenai cara berteman dengan baik di sekolahan. Dan juga di sini nantinya kami akan menyajikan beberapa materi dan tolong untuk perhatian ya semuanya untuk bisa memperhatikan dengan baik. Seperti itu. Seperti itu? Iya. Akan tetapi menurut teman-teman bagaimana latihannya Mbak Peggy tadi? Ya, sebenarnya sudah bagus ya Bu, tapi cuma karena mungkin merasa grogi jadi suaranya makin kecil. Oke, masih kecil ya tadi intonasinya ya. Lebih anu lagi kayak semangat lagi. Oke. Dari Mbak Peggy bagaimana? Baik, saya mau coba lagi. Oke, boleh coba lagi ya. Kalau masih belum tenang bisa atur pernapasan dulu sampai tenang. Saya coba ya Bu. Iya. Halo semuanya. Halo. Baik, sebelumnya kali ini aku dan juga kelompok akan memberikan materi mengenai cara-cara atau tips and trick untuk bisa berteman dengan baik di sekolahan. Dan juga di sini nantinya ada beberapa rekan saya. Di sini ada 4 orang termasuk saya yang akan menyajikan materi pada siang hari ini. Mohon untuk semuanya bisa memperhatikan dengan baik dan juga untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Gitu. Oke, sudah bagus ya. Sudah mulai intonasinya sudah mulai kelihatan. Baik, bagaimana dari teman-teman tanggapannya? Apakah ada yang perlu dilatih kembali dari Mbak Peggy? Oh iya, silakan. Mungkin untuk kedepannya lebih sering untuk berlatih sih Mbak. Karena kan kalau misalkan ketika keterampilan komunikasi kita yang nggak bisa lancar gitu kan membuat diri kita tuh kayak merasa takut gitu. Jadi mungkin lebih banyak berlatih. Oke. Gimana Mbak Peggy? Iya sih, mungkin kalau menurut saya juga ini ternyata penting karena saya tuh sebenarnya pikir kayak udah nggak usah latihan, penting saya paham sama materinya gitu. Ternyata pelatihan sebelum presentasi itu emang perlu gitu biar saya juga nantinya bisa lebih tahu gimana cara menyampaikannya dengan baik gitu. Oke, baik, bagus sekali ya. Dari teman-teman apakah ada pendapat atau saran lain? Masih belum ya. Dari Mbak Peggy bagaimana setelah mencoba perasaannya? Sedikit tenang sih Bu, biar saya juga mulai udah merasa lebih yakin lagi gitu dan juga nggak takut lagi biar nantinya presentasi saya bagus gitu. Ya baik, udah lumayan lah tapi masih belum terlalu yakin banget gitu. Oke, karena belum terlalu yakin, bagaimana kalau kita lakukan latihan lagi, sekali lagi, dan teman-teman bisa menimpali dan memberikan balikan ya
dan membantu Mbak Vicky untuk bisa yakin nih agar bisa lebih pede lagi waktu tampil presentasi di depan kelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Peggy Lida. Di sini saya dan juga kelompok akan menyajikan materi pada siang hari ini mengenai cara-cara untuk berteman dengan baik di sekolahan. Mohon untuk semuanya bisa memperhatikan dengan baik, dan di sini untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang pertama. Persilahkan untuk rekan saya. Oke, bagus sekali ya, sudah lancar ya. Bisa kasih applause buat Mbak Peggy. Sudah mencoba melakukan penampilan tadi ya di depan kelas, dan alhamdulillah tadi dicoba sudah lancar. Bisa dilakukan lagi beberapa kali lagi untuk latihan kedepannya agar Mbak Peggy ini bisa mengurangi rasa takutnya waktu tampil presentasi di depan kelas. Itu ya. Baik, karena waktunya sudah mendekati 30 menit nih, nah, dan Ibu juga ada agenda lain. Untuk agenda konseling kelompok kita cukupkan di hari ini. Untuk permasalahan dari teman-teman lain yang belum kita selesaikan satu persatu bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk waktu dan jam di pertemuan berikutnya, apakah di jam dan waktu yang sama juga atau bagaimana? Bisa sih boleh sih yang sama juga. Oke, disepakati di waktu dan jam hari yang sama ya. Iya. Oke, baik. Bisa Ibu simpulkan dari awal sampai akhir pertemuan konseling kita hari ini bahwa dari masing-masing teman-teman semuanya ini mempunyai permasalahan, dan yang paling urgent yang telah kita selesaikan tadi adalah Mbak Peggy. Mbak Peggy ini merasa takut dan ngeblank saat akan menyampaikan materi waktu tampil presentasi di depan kelas, dan kemudian tadi sudah latihan untuk menyampaikan, membawakan opening presentasi, dan alhamdulillah sudah bisa dan sudah lancar. Namun perlu latihan beberapa lagi agar bisa semakin pede dan tidak takut lagi waktu tampil di depan kelas. Itu ya. Baik, Ibu cukupkan untuk konseling kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat semuanya ya. Amin. Oke, bagaimana perasaan dari teman-teman ketika setelah melakukan sesi konseling ini? Mungkin dari Mbak Vicky yang sudah selesai tadi ya. Ya saya lebih bisa lega sih Bu, dan juga lebih bisa tenang, gak takut lagi untuk bisa ngobrol atau mungkin bicara presentasi di depan umum. Dan juga sudah latihan, jadi saya bisa lebih yakin dan lebih bisa percaya diri. Oke, baik sekali ya. Mencoba agar lebih pede lagi setelah ini. Baik, mungkin Ibu cukupkan. Sekian ya untuk konseling kita hari ini. Teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya. Terus ada kelas? Ada, Bu. Ada ya. Oke, bisa kembali ke kelas ya. Baik, Terima kasih, Bu. Sama-sama. Hati-hati. Ya, Bu.